Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Pujiati, guru pendidikan agama Islam dari SDN Cikuya 2, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Mahasiswa PPG BED 2 di LPTK UIN Sunan Kalijaga dengan NIM 254041122440. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek proses belajar mengajar di kelas 5 dengan materi Asmaul Husna. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul dalam mata pelajaran PAI. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Siapa yang tidak hadir? Semuanya? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik. Siapa ketua ininya? Ketua kelasnya? Boleh memimpin doa? Belum belajar melihat tempat doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilm warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Shadaqallah. Baik, tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat memahami Asmaul Husna, diantaranya Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad ya. Yang keduanya tujuannya itu bisa mendiskusikan Asmaul Husna ya. Yang tadi itu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad ya. Yang ketiganya yaitu bisa menerapkan ya ke dalam kehidupan sehari-hari tentang Asmaul Husna ya. Ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Ayo, siap? Boleh angkat tangannya, boleh, jangan ragu-ragu. Ayo, ada yang tahu apa itu nama Asmaul Husna? Angkat tangannya. Ya? Iya, nama-nama Allah. Ada lagi di sini? Kasih tepuk tangan kepada yang tadi udah menjelaskan ya. Asmaul Husna itu nama-nama yang baik bagi Allah. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Ada 99. Itu wajib diketahui bagi kita semua. Ayo diantaranya ya, itu Asmaul Husna. Ayo kita boleh bareng-bareng ya membacakan Asmaul Husna ya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qaharu, Ya Wahhab, Ya Rojaku, Ya Fatah,
ya alimu ya qabid, ya basitu ya khafid, ya rafi'u ya mu'iz, ya mudilu ya sami, ya basyiru ya hakam, ya adluhu ya latif, ya qabiru ya halim, ya adimu ya ghafur, ya syakuru ya kabiru ya muta'alli, ya musim. Udah ya. Itu namanya Asmaul Husna. Berjumlah 99. Perhati. Ya. Di sini ada Asmaul Husna ya. Asmaul Husna berjumlah 99. Ya berjumlah 9 indah ya. Allah yang mencerminkan sifatnya. Setiap namanya memiliki makna yang menunjukkan keagungan dan kesempurnaan Allah tuh. Mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu ya, hidup kekal selamanya, dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah. Jadi hidup matinya manusia itu ada pada kekuasaan Allah. Kita sebagai manusia tidak boleh sombong ya, karena yang menghidupkan semua makhluk yang ada di bumi ini itu hanya Allah. Selanjutnya tuh, cara meneladani Al-Hayyu, meyakini bahwa kita akan dibangkitkan oleh yang maha hidup kekal ya. Kita akan dibangkitkan pada hari pembalasan. Yang keduanya, meyakini Allah hidup kekal tanpa permulaan dan tanpa akhir. Sedangkan seluruh makhluknya hanya hidup sementara. Jadi Allah itu hidupnya kekal, tidak seperti manusia. Kalau manusia tidak memandang usia, ada yang baru lahir meninggal, ada yang baru umur 7 tahun meninggal, ada kakek-kakek, ada nenek. Bagi manusia ya, itu tidak melihat pandang usia. Jika Allah berkehendak hari itu, maka manusia itu bisa meninggal. Berbeda dengan Allah mah tidak akan mati. Tidak akan mati ya. Allah mah kekal ya. Tawakal sebagaimana Allah perintahkan. Jadi kita harus bertawakal kepada Allah. Selanjutnya yaitu Al-Mumit, yaitu maha mematikan. Allah berkuasa mencabut nyawa siapa saja kapan saja tuh. Allah mencabut nyawa siapa saja ya, dan kapan saja. Jika Allah berkehendak, maka tidak menutup kemungkinan aku mah tidak mau matinya besok saja, tidak bisa dipungkiri ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati ya. Maka sebelum datangnya maut, kita mencoba memperbaiki diri. Yang kedua, kematiannya adalah takdir yang pasti yang harus kita siapkan. Kan kita tahu bahwa mati itu pasti akan datang pada diri kita. Maka kita supaya ingin masuk ke surga ya, kita harus di antaranya harus rajin berpuasa dan melakukan amal-amal kebaikan ya, yaitu yang harus dipersiap. Yang kedua, hanya Allah yang menentukan hidup dan mati.
Jadi hanya Allah yang menentukan hidup dan mati seseorang mukmin atau muslim ya. Ini mah enggak mau matinya entar aja. Jika Allah berkehendak tidak mau ya. Semuanya pasti akan mati. Kita harus memperbanyak amal baik sebagai bekal sebelum meninggal dunia tuh. Jadi kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan untuk bekal akhirat ya. Selanjutnya yaitu cara meneladani al-mumit. Yang pertama, mempersiapkan diri untuk kematian dengan memperbanyak amal soleh dan ibadah. Jadi kita harus memperbanyak nih di dalam dunia nih berbuat kebaikan ya. Pengen masuk surga? Pengen. Iya, makanya harus memperbanyak kebaikan. Yang kedua, menerima takdir bahwa kematian pasti tuh, menerima bahwa kematian itu pasti datang. Itu sudah pasti ya. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Yang ketiganya tuh mengendalikan hawa nafsu serta memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Karena kehidupan di dunia hanyalah sementara. Jangan merasa badan kita sehat, badan kita cantik, kita tidak akan mati. Di dunia itu hanya sementara saja, tidak bisa disombongkan ya. Selanjutnya tuh Al-Qayyum itu yang maha berdiri sendiri. Tuh, Allah berdiri sendiri dan tidak bergantung pada siapapun. Allah itu tidak butuh teman. Allah itu tidak butuh sobat, ya, tidak seperti manusia. Manusia mah harus butuh teman, tidak butuh ya. Iya, harus butuh teman. Jika sakit perlu dokter. Tidak dengan Allah ya. Allah itu tidak membutuhkan siapapun. Yang keduanya, seluruh alam semesta bergantung pada kekuasaan. Seluruh alam semesta ini ya bergantung sama Allah. Yang ketiganya, Allah terus menjaga dan mengatur ciptaannya tanpa lelah tuh. Allah tidak akan lelah ya, tidak mempunyai capek. Allah tidak makan dan tidak tidur. Berbeda dengan kita manusia. Kalau manusia mah baru juga nyapu sudah capek. Ya, kayak kita nih suka ngeluh baru belajar sedikit ngerasa capek ya. Berbeda dengan Allah. Allah itu tidak ada batasnya tuh. Kita harus belajar mandiri dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan ya. Jadi kita harus mempunyai tanggung jawab pada tugas diri sendiri ya. Tuh, selanjutnya yaitu cara meneladani Al-Qayyum nih. Baik ya, mungkin untuk selanjutnya yaitu kita kerja kelompok ya. Kerja kelompok. Ya, kita bagi 4 kelompok ya. Silakan ya, kasih nama kelompoknya ya dengan nama-namanya ya. Ya, kita bagi menjadi 4 kelompok. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, ini kelompok ketiga, dan ini kelompok keempat ya. Boleh dibuka ya, boleh dibuka, tugas kelompoknya dibuka. Ya.
Tuh. Ya. Kasih nama ya setiap kelompok. Kelompok berapa? Nomor berapa? Bagaimana cara berakhlak dalam Asmaul Husna di kehidupan sehari-hari? Kalian ceritakan gimana ya cara berakhlak di dalam Asmaul Husna di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan hasil diskusi masing-masing kelompok ya. Masing-masing kelompok ya maju ke depan dan memaparkan ya hasil ya diskusinya. Ayo kelompok 4 boleh maju ke depan semuanya. Salam dulu, boleh salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 1. Al-Mu'mid adalah maha mematikan. Al-Hayyu yang maha hidup. Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Al-Ahad yang maha esa. Al-Mu'min maha memberi keamanan. Kesimpulannya untuk pada hari ini ya tentang Asmaul Husna, kita harus bisa meneladani ya Asmaul Husna ke dalam kehidupan sehari-hari. Harus belajar mandiri ya, tidak boleh bergantung pada orang lain ya. Mungkin ya pemaparan untuk hari ini cukup sekian ya. Ya, kurang lebihnya Ibu mohon dimaafkan ya. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Berdoa dulu ya. Boleh berdoa dulu. Siapa ketua dia? Siap. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallah. Ya, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.